yang akan saya sampaikan saya yakin belum pernah disampaikan. Maka ini penting karena ini enggak teoritis tapi praktis. Habis ini ibu-ibu yang jumlahnya sekitar 26 ya kalau nggak salah tadi saya hitung gitu. Ini langsung praktek insya Allah ya. Mau kira-kira praktek memperingati Maulid Nabi. Kalau ini kita praktekkan, ini selain doa-doa yang kita hafal ya, insya Allah kita akan diakui jadi umatnya Nabi Muhammad. Amin. Dan kita akan dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Yang pertama ya, kita diperintahkan oleh Nabi untuk mencintai orang lain. Kira-kira ada nggak Bu kita yang kalau ingin nyenengin, cinta itu maksudnya seneng ya pada orang lain, mau menerima gitu, bukan cinta untuk suami istri, bukan. Maksudnya mencintai sesama manusia. Nah, kita diperintahkan oleh Nabi untuk mencintai sesama. Ada nggak tetangga kita, bahkan mungkin jangan-jangan suami kita, anak kita, sepupu kita, kerabat kita yang nggak mendapat pancaran cinta dari kita? Ada nggak kira-kira? Begini maksudnya, nggak mendapat pancaran cinta itu, kalau kita ketemu ya ngomong-ngomong biasa aja, tapi hatinya ngetem. Itu bahasa Jawa yang ngetem. Bahasa Betawinya apa Bu? Ya, jadi hatinya melengos, nggak mau terima gitu, ngomel ngedumel setelah bertemu gitu ya, kerenek. Oh, ngerendeng ya, ngerendeng ya. Masya Allah, Nabi Muhammad nggak pernah seperti itu Bu. Nabi Muhammad mengajarkan umatnya jangan seperti itu. Nabi Muhammad mengajarkan umatnya agar mencintai sesama, memendarkan rasa sayang pada sesama. Saya Bu, saya juga punya rasa, nggak suka sama orang itu punya rasa. Tapi kalau ingat Nabi begitu, rasa itu harus ditekan. Kalau bisa ditaruh di sol sepatu, diinjek-injek, digeser-geser. Jangan sampai ada. Ya, jangan sampai ada. Kalau muncul segera istighfar, astagfirullah. Nah, saya menyampaikan bagaimana Nabi Muhammad keluar rumah ketemu orang nih. Bagaimana Nabi Muhammad bergaul dengan sesama, berinteraksi, berkomunikasi dengan sesama. Ibu-ibu dengan tetangganya, dengan keluarganya. Kan begitu. Kenapa begitu? Karena ada ahli yang mengatakan bahwa tempat rezeki seseorang itu ada di orang lain. Dititipin Allah kepada orang lain. Baru kita setelah ngobrol dengan dia, berinteraksi, bergaul dengan dia, peluang rezeki itu ada. Dan itu saya buktikan Bu. Ternyata rezeki kita itu dititipin oleh Allah, ditaruh di orang lain, lewat tangan orang lain. Kita harus berinteraksi dengan dia. Bagaimana kita dapat rezeki kalau kita benci pada dia? Asbabnya. Betul Bu. Gak mungkin kita benci dikasihkan keran rezeki. Itu rezeki kita. Hanya lewat dia. Dia medianya, perantaranya. Maka ajaran Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Imanmu gak diterima, salah seorang dari kalian imannya gak diterima jika belum mampu mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Kita nggak ingin kita ini dicaci maki, jangan mencaci memaki. Kita tidak ingin kita ini diomelin atau dijadikan bahan omongan di luar, nggak terdengar kita. Jangan kita membuat bahan omongan di luar yang kira-kira dia juga akan mengalami hal yang sama, nggak mau. Kalau misalkan ketahuan begitu gitu, dia nggak mau jadi omongan, begitu kurang lebihnya. Ini yang diajarkan Nabi, dan Nabi mengajarkan dikaitkan dengan iman Bu. Padahal iman itu penting atau tidak? Paling penting iman itu. Kalau kita nggak punya iman, bisa nggak buka kunci surga Bu? Nggak bisa. Padahal
Kalau kita mencintai orang lain, bukan hanya kunci surga yang kita buka, tapi keran rezeki Allah buka. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata jadi orang Islam itu manfaatnya dunia akhirat kalau menerapkan. Kira-kira sudah bisa Bu kita praktekin? Insya Allah. Saya itu Bu ya bukan hanya ketika diminta ngisi di sini ya. Ya, saya mencintai semua ibu-ibu. Bahkan ketika saya cek YouTube saya ada video majelis taklim Ummu Salamah, langsung pendarahan cinta saya pancarkan lagi. Begitu. Nah, karena kita terbatas kan, kadang-kadang kita mikir sesuatu pendarahan cinta langsung dipendarkan. Ibu ingat cucunya misalkan langsung cinta dipendarkan. Ingat siapapun pendarahan cinta dipendarkan. Ibarat gelap kita menjadi lampu, namanya lampu cinta. Kalau dulu ada lagu itu, Melodi Cinta. Itu zaman jadul Bu ya. Ya. Kalau kita buat namanya lampu cinta. Nah, kita pendarin ke orang biar dia bisa berjalan dengan lampu itu. Masya Allah. Are you ready? Siap mengamalkan? Paling gampang tanpa biaya. Mencintai. Nah, ada risikonya biasa mencintai Bu. Apa risikonya? Cinta kita ditolak. Risikonya. Iya kan? Kita ini udah berusaha mencintai loh. Kok yo tega-teganya gitu loh sikapnya gitu kan kata. Ingat, ketika ada tolakan seperti itu kayak bertepuk sebelah tangan, berarti Allah ingin meningkatkan kualitas iman kita, ingin memperbanyak pahala kita, ingin memperbesar rezeki kita. Jadi apa yang kita ucap Bu? Alhamdulillah. Loh gitu. Anda gak kita udah berusaha mencintai, berusaha berbuat baik, malah disambut dengan tidak baik. Dan kita kadang-kadang terpancing ikut-ikutan marah. Padahal harusnya alhamdulillah. Yang pertama tadi apa Bu? Mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri. Siapapun dia nggak pakai syarat, ya, tidak pakai syarat. Cepet banget udah 20 menit. Ya, yang kedua, ini baru 2 Bu. Insya Allah saya percepat deh. Nah, yang kedua Bu, ini agak susah untuk ibu-ibu. Katanya begitu, tapi kalau Ummu Salamah insya Allah gampang. Apa? Senyum yang tulus, nggak usah nunggu tanggal muda. Ini memang harus latihan, sering latihan. Senyum yang tulus, tidak perlu nunggu syarat tanggal muda atau suami dapat rezeki yang berlimpah. Ya, kira-kira mudah atau gampang Bu? Kalau sulit, ada yang kesulitan nggak ya? Kalau nggak berarti nggak saya sebut. Ada yang kesulitan nggak senyum di saat nggak ada uang? Ada ya kesulitan ya? Nggak usah diucap, kayaknya udah otomatis kadang, gitu ya. Nah, kalau kita susah tersenyum ketika dicaci, dimaki orang, susah tersenyum ketika kondisi kita lagi susah tersenyum ketika berhadapan dengan orang yang pernah kita dengar kabarnya mencaci maki kita, memfitnah kita. Maka ingat, apa yang kita ingat ya, agar kita mudah tersenyum. Senyum itu sedekah. Ya, tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Jadi kalau sedekah berarti dapat pahalanya. Jadi nggak pakai bayar juga senyum, tapi kita dapat pahala. Ya, insya Allah gampang Bu ya. Senyum insya Allah. Nah, apa ruginya kalau tidak senyum? Oke, ini agar kita semangat nih. Tadi kan disemangati kenapa kita tersenyum, senyum itu sedekah. Sekarang apa ruginya kalau nggak senyum? Ya Pak Ustadz, kita nggak senyum juga nggak apa-ngapain, dia juga nggak urusan sama gua misalkan. Itu naudzubillah ya. Ingat, kalau kita cemberut nggak tersenyum, maka hormon-hormon negatif akan mudah muncul di tubuh kita, akan mudah penyakit tumbuh. Dan itu ada penelitiannya. Coba searching di internet kalau tidak percaya. Apa kekuatan orang tersenyum itu? The power of smile. Kekuatan orang tersenyum itu dahsyat.
memunculkan hormon-hormon yang bisa menetralisir hormon negatif. Tapi kalau nggak mudah senyum, sukanya manyun, kalau nggak dikasih uang segebok belum bisa tersenyum, hormon-hormon negatifnya akan mudah muncul, kumpul. Kalau sudah kumpul jadi penyakit yang susah disembuhkan, kanker jantung, ya, darah tinggi yang mentok tingginya, iya, asam urat yang mentok asam uratnya, naudzubillah, ya, masya Allah, naudzubillah. Semoga kita sehat semuanya. Caranya bagaimana? Perbanyak senyum. Ada uang senyum, gak ada uang senyum. Tapi Pak Ustaz nanti dikira orang gila. Gak apa-apa, orang cuma ngira, gak sungguhan. Masya Allah, gak apa-apa. Meskipun senyumnya formalitas, tapi hormonnya muncul juga. Meskipun hormonnya juga formalitas. Iya dong. Masa senyum formalitas, hormonnya sungguhan? Hormonnya ya formalitas. Oke, gampang ya. Pertama, cintai, jadikan kita lampu cinta pada sesama. Jangan benci, beda pilihan pilkada, pilpres, beda pendapatan, beda jabatan, beda kekayaan, beda macam-macam lah. Jangan menyebabkan kita tidak cinta pada dia. Masya Allah. Saya mohon maaf Bu ya, saya jadi ingat ya. Ada suatu instansi ya, saya nggak sebut lah, nanti gak enak. Itu ketika pimpinannya dari suku tertentu, sampai tukang sapu sukunya itu diganti semua, orang sono semua, coba, masya Allah. Jadi dinasti, malah lebih dari dinasti, nggak ada keluarga, cuman suku, coba, masya Allah. Makanya dalam Islam suku itu nomor belakang, yang nomor satu iman Islam. Loh, alhamdulillah kita sebagai jamaah muslim, jamaah yang beragama Islam, Ummu Salamah, insya Allah mampu mencintai siapapun, dari suku apapun, bangsanya apapun, warna kulitnya apapun, insya Allah. Amin ya rabbal, insya Allah. Yang kedua ya tadi senyum ya, insya Allah. Jadi kita harus banyak senyum Bu. Nanti suaminya marah-marah, senyum aja, tapi jangan lebar-lebar senyumnya, nanti dikira kita ngejek. Senyum tipis lah, ya. Sambil kita doain dalam hati kita, ya. Oke, yang kedua itu. Yang ketiga, ini kan gampang nih. Kita keluar rumah, udah bawa lampu cinta, ketemu orang, senyum. Yang kedua. Yang ketiga, setelah senyum apa? Salam. Jangan manyun doang, senyum doang. Salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang salam punya hak untuk menyampaikan salam bukan hanya ustadz, bukan hanya guru ngaji. Semua kita muslimin muslimat dikasih perintah oleh Rasul agar menyebarkan salam. Kita sampaikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kalau menurut bahasa Arab sih assalamualaiki gitu, karena perempuan. Kalau laki-laki assalamualaika. Tapi itu nggak dipakai. Kenapa? Karena sudah perintahnya assalamualaikum, sudah untuk semuanya. Dan itu memuliakan. Makanya kalau ada orang yang lebih tua, kita sebut antum kalau laki-laki, antun kalau perempuan. Ya, siapa tahu nanti ada kursus bahasa Arab ya, Musalama ya. Amin. Ya, bahasa Arab gratis insya Allah. Saya siap ngajar kalau ada ketemu waktunya insya Allah. Nah, daripada bahasa Inggris ya, bahasa Arab aja dah ya. Yang kalau kita baca Quran Arab, ya, bacaan sholat bahasanya Arab, doa-doa bahasanya Arab. Nah, kecuali kalau doa pakai bahasa Inggris ya kita belajar bahasa Inggris. Oke, masya Allah ya. Salam, cinta, apa yang kedua? Senyum. Yang ketiga salam. Udah tiga nih. Nah, setelah itu kan pasti ngomong kan. Ya mungkin setelah salam, assalamualaikum, salam, ya. Ya bisa juga sih di jalan. Ya, tapi ini anggap kita sedang ngobrol sama dia. Ketemu, ngobrol, berinteraksi. Yang keempat, catat ya Bu ya, kalau yang bawa pulpen,
Yang keempat apa? Maafkan, Bu. Ya, maafkan. Kira-kira apa yang dimaafkan, Bu? Macam-macam. Kadang nih ada nih, kita ngobrol sama orang tapi dia petentang-petenteng, kayak sombong banget. Ini anak kemarin sore sombong banget sih, belagu gitu kan. Kadang-kadang nih kita merasa begitu. Maka apa, Bu, tadi perintahnya? Maafkan. Surat Al-Imran 159. Dimaafin. Ya, maafin lah. Kata-katanya kasar, maafin. Ngobrol sendiri, maafin. Kita ngobrol sama dia, dia ngobrol sendiri sama orang, maafin. Ya, kalau pengajian ngobrol nggak apa-apa lah, nggak. Ya, tetap dimaafkan. Gitu ya. Jadi dimaafkan. Gitu. Jadi waktu ngobrol, ketemu orang, setelah cinta, senyum, salam, hati kita harus lapang dada memaafkan semua hal-hal yang kita tidak suka ketika sedang berbicara dengan dia. Pernah nggak, Bu, kita ngomong tapi kemudian tiba-tiba salah paham, dia ngomong apa gitu langsung kita ingat masa lalu, menyakitkan banget gitu. Nah, itu kita harus lapang dada memaafkan. Ini dari Nabi loh ya, memperingati Maulid Nabi agar bisa praktek. Mulut Nabi cuman makanannya, baca rawi, baca berjanji, tahu artinya nggak tahu. Prakteknya apa? Iya, nggak ada. Ya kecuali mungkin yang sudah tahu bahasa Arab, oh begini semakin cinta gitu. Nah, ini kita buat simple, mulut Nabinya makanan biasa ala kadarnya, tapi langsung wajib praktek. Ayo ready? Ready lah. Oh, nggak pakai biaya kok, ya kan? Ya, jadi ketika ngobrol sama orang, meskipun kita tersinggung, apa, Bu? Maafin. Maafin. Oh, Masya Allah ya. Ini kapan-kapan kita akan elaborasi, kita perdalam contoh prakteknya, kejadian nyatanya seperti apa. Ya, dan nanti bisa satu-satu sharing, berbagi. Oh, bener Pak Ustadz, dulu saya begini-begini. Nah, bisa jadi, bisa satu buku nanti. Oh, Ummu Salamah berbagi kisah. Oh, kita jual di online. Iya, kisah cinta yang hampir putus tapi ternyata alhamdulillah disambung kembali, Masya Allah. Nah, ya, yang keberapa sekarang? 5. Yang kelima. Yang keempat kita sudah maafin. Maafin. Naik level lagi, naik tingkatan lagi apa? Mintakan ampunan untuk dia kepada Allah. Ayo, siapa di sini yang pernah mintakan ampun kesalahan orang lain pada Allah? Ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Dia nggak tahu kalau kata-katanya itu nyakitin aku, ya Allah. Ampuni dia, ya Allah. Kalau dia tahu, nggak mungkin dia ngomong gitu. Nanti setannya bilang, alah, kata siapa, nggak mungkin. Dia pasti juga begitu. Dari dulu kan begitu. Kamu masa nggak tahu sih? Setan tuh. Kalau sudah gitu langsung aja meludah ke kiri. Ya, ini setan nih gitu ya. Masya Allah. Ya, jadi mintakan ampun orang lain yang sedang berbicara kita itu pada Allah. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Bisa jadi dosa-dosanya banyak. Kok kita tahu? Karena dia cerita. Misalkan, Mbak, Pok, aku ini udah banyak dosa, Pok, sekarang ini mau tobat begini-begini, langsung maafin, ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Mungkin dosanya juga masih banyak saya, tapi dia sudah sadar, ya Allah, dosaku banyak, aku belum sadar, ya Allah, misalkan. Tapi dalam hati aja, jangan diucapkan. Memaafkan tempatnya dalam hati. Mendoakan, memintakan ampun juga ketika sedang berbicara di dalam hati. Itu nomor 5. Oh, gampang banget. Ini, wah, Masya Allah, mudah banget. Ya, tinggal mau atau tidak aja menjalankannya. Yang berapa, Bu? Yang ke-6. Oke. Kita akan urut dari depan dulu biar tambah hafal. Pertama, cintai, pendarkan cinta. Kedua, senyum yang tulus. Ketiga, salam. Keempat, maafkan. Kelima, mintakan dia ampunan kepada Allah. Ya. Yang keenam, apa kira-kira? Ajak ngobrol, open mind. Open mind itu apa? Membuka
diri, membuka pikiran. Main memang betul, main itu pikiran, open mind membuka pikiran. Maksudnya bukan hanya pikiran, tapi juga diri kita buka untuk dengarkan dia. Jangan otoriter. Kan ada Bu, kita ngobrol sama temen itu kayaknya dia nggak mau berhenti deh. Kalau ngomong cerocos saja, kita nggak kasih kesempatan. Nah itu jangan diikutin. Sesekali ngomong kita dengar, dia ngomong kita dengar, kita ngomong dia dengar, begitu. Bagaimana Ustaz kalau kita berada di sisi sini yang dia ngomong terus-terusan, ya kita maafin doain. Ya, oke gitu ya. Jadi kalau kita yang jadi pelakunya, ajak ngobrol dari dua sisi. Kita curhat nih pada dia gini. Jangan tiba-tiba nggak jelas bilang, "Pok, kasih saran dong, Pok apa? Saran dari Pok apa nih untuk aku nih?" Gitu. Itu namanya open mind, membuka pikiran, membuka diri. Ya, berdialog namanya. Dua sisi. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, coba. Kira-kira seneng nggak Bu kita nih? Punya orang, ketemu dengan orang, cinta pada kita. Seneng nggak? Senyum. Udah senyum, salam lagi. Sudah salam, memaafkan lagi. Sudah memaafkan, mintain ampun pada Allah. Kadang-kadang anak kita lupa nggak mintakan ampun orang tuanya. Kita nih yang bukan apa-apanya dia, mintakan ampun dosa-dosa dia, mintakan ampunnya kepada Allah. Loh, Masya Allah, dahsyat. Seneng kita punya orang, punya teman seperti itu, pasti. Dan bukan hanya itu, ngobrol enak, asyik, dua sisi, nggak mentang-mentang. Kan ada tuh kadang-kadang kalau dulu misalkan ketemu sama temen atau temen yang baru, karena saya kecil Bu, biasanya itu yang ngobrol gede-gede, yang kecil nggak diajak ngobrol, sabar gitu ya, gitu. Baru setelah ada kesempatan ngobrol, baru diajak ngobrol. Nah, itu nggak apa-apa, sabar, ya. Insya Allah. Jadi kita jangan seperti itu, harus dua sisi. Suami curhat, istri curhat, saling mendengar, saling menyikapi dengan baik. Ingat, keberkahan Allah berikan, pertolongan Allah berikan ketika suami istri saling memahami. Loh, saling memahami. Loh, memahami aja taufik diberikan, apalagi memaafkan. Masya Allah. Masya Allah. Yang keenam tuh, yang terakhir. Nah, jadi cuma 7 aja Bu ya. Yang terakhir, setelah ini langsung praktek kok bisa. Nah yang terakhir tentu salam penutup nih. Kalau udah berpisah misalkan atau selesai acaranya, kita tutup kayak gini, nanti kan selesai nih, udah doa pulang. Nah ketika berjalan pulang, ingat, doa kita harus, hati kita harus mendoakan siapa, terserah kita mau doain siapa. Doain jamaah semuanya, doain satu persatu, boleh. Hati kita jangan berhenti, terus berdoa. 7 hal itu yang dilakukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bergaul, dalam berinteraksi dengan sesama. Insya Allah itu dari Quran, dari hadis. Insya Allah kalau dijalankan, dilaksanakan, Allah sayang kita. Baginda Nabi menganggap kita umatnya, kita diberi syafaat di hari akhir nanti, dan kita akan selalu bahagia, dimudahkan rezekinya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai ya. Ya, sudah hampir 40 menit. Saya nggak boleh lama-lama. Makanan masih banyak. Ya, agar bisa dilanjutkan dan dimusyawarahkan. Biasanya jam 9 kan selesai. Insya Allah. Terima kasih Ibu-ibu. Ummu Salamah. Sekali lagi, yang agak kenceng suaranya, utangnya dilunasi Allah. Ummu Salamah, insya Allah saleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.